Di video kali ini kita lanjut dengan alur cerita drama Korea Dr. Lawyer episode 2 dan 3. Selamat menyaksikan dan semoga menghibur. Yihan diinfokan bahwa jantung yang ada milik penumpang tewas pada kecelakaan tersebut. Direktur sudah mengeluarkan jantungnya dan direktur pula yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Yihan hanya cukup mengoperasinya, dan dia didamping oleh direktur. Yihan pun melakukan operasi tersebut, sempat terjadi masalah pada jantungnya yang gak berdetak dengan normal. Berkat kesigapan Yihan dan tim akhirnya jantung berdetak dengan normal dan operasi pun selesai. Di luar ruang operasi direktur ngasih sesuatu ke Yihan dan menyuruhnya untuk istirahat. Yihan ke ruangan mewah yang sudah direktur siapkan. Di sana sudah disediakan banyak makanan, Yihan hanya minum lalu ke tempat tidur dan pingsan. Yihan ditelepon Daewung dan dikasih tahu kalau Seokju meninggal dan para dokter melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Seokju. Termasuk Yihan yang sudah datang, ia masih berharap bisa mengubah keadaan namun sia-sia. Yihan diminta untuk menyatakan kematian Seokju. Seok-yeong yang ada di situ mengungkit kalau sebelumnya operasi berjalan dengan baik. Ia nangis dan minta adiknya dikembalikan, Yihan hanya bisa memeluknya. Yihan pun terpukul dengan kematian Seokju. Dan Daewung mengeluhkan Yihan yang gak bisa dihubungi dari pagi. Yihan merasa aneh karena dari subuh terjadi pergantian shift yang dilakukan oleh direktur. Lalu Yihan menemui Seok-yeong yang lagi sama dokter koordinator transplantasi. Ia mau mendonorkan jaringan jantung dan mata Seokju, tetapi Yihan melarangnya dan menyarankan agar Seok-yeong melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian Seokju, lalu melakukan donor. Direktur pun menyarankan hal yang sama, dan Seok-yeong pun setuju. Setelah dilakukan otopsi, dokter memberitahu kalau proses autopsi dan pengambilan organ sudah selesai. Mata dan jaringannya bagus tapi jantungnya rusak parah. Dokter menjelaskan penyebabnya karena terlalu banyak tekanan dan terlambat ditangani. Seok-yeong menanyakan apakah akibat dari operasi dan dokter itu pun membenarkan. Tetapi Yihan menyangkalnya, karena dia sudah melakukan operasi sesuai dengan prosedur. Tetapi menurut dokter tersebut ada kesalahan yang dilakukan oleh Yihan. Pada saat pemakaman Seokju, Seok-yeong teringat saat orang tuanya meninggal. Seok-yeong menyesal karena tidak bisa menepati janji untuk melindungi dan membesarkan Seokju apapun yang terjadi. Seok-yeong bertemu Kang Ho yang datang melayat, dia menceritakan tentang hasil otopsi Seokju. Awalnya Kang Ho tidak percaya kalau gegara Yihan. Kang Ho berjanji akan menyelidikinya, dan pembicaraan tersebut diketahui oleh Yihan. Yihan ke rumah sakit untuk melihat rekam medis Seokju tapi nggak diizinkan karena akan diperiksa jaksa. Yihan ingat pasien yang ia operasi bersama direktur dan pergi mencarinya. Meski aksesnya dibatasi. Beruntung ia bertemu dengan Daewung. Dengan bantuan Daewung ia bisa masuk, sementara Daewung berjaga di depan bangsal. Akhirnya Yihan menemukannya setelah mendengar alunan yang diputar malam itu untuk menenangkan pasien. Yihan memaksa masuk ke ruangan VIP tersebut walau direktur melarangnya. Tetapi ia mengindahkan perkataan direktur. Yihan pun ditangkap atas tuduhan malpraktik atas Seokju dan buktinya adalah rekam medis Seokju. Di ruang interogasi Kang Ho memaksanya untuk mengakui kalau kematian Seokju karena kesalahannya. Yihan mencoba menjelaskan tapi percuma. Kang Ho bersikeras dengan tuduhan kalau Yihan adalah pembunuhnya. Sidang kasus Yihan pun dilaksanakan. Ia meragukan hasil rekam medis dan meyakini kalau hal itu dimanipulasi dan berharap pada keterangan para saksi yang menjalani operasi bersamanya. Para saksi membenarkan hasil rekam medis tersebut termasuk Kitai. Tetapi Daewung yang mengatakan dan membenarkan perkataan Yihan, tapi jaksa meragukannya dengan berbagai alasan. Disaksikan oleh ibu Yihan yang merasa terpukul. Sedangkan Seok-yeong juga meragukan Yihan. Yihan pun menyerah. Kang Ho dan tim menggeledah rumah Yihan atas laporan kalau ia menerima suap. Ibu Yihan menyangkal hal tersebut. Sampai mereka menemukan sejumlah uang di bawah tempat tidur yang merupakan pemberian direktur sebelumnya. Di penjara Yihan dijebak oleh tahanan lain, saat sadar ia terkejut karena tangannya dirantai dan kedatangan direktur. Direktur nyuruh untuk mengakui tuduhan tersebut. Dengan begitu ia hanya akan kehilangan lisensinya tapi nggak akan dipenjara. Yihan menolaknya, karena ia akan mengungkapkan segala kecurangan direktur, yang menyuap dan memanipulasi semua bukti dan saksi. Direktur pun mengancam akan membahayakan ia dan juga ibunya. Mendengar ancaman tersebut ia pun tertekan. Di selnya Yihan memikirkan semuanya. Dan dalam sidang keduanya Yihan akhirnya mengakui semua tuduhan dan meminta maaf. Karena itulah ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara dengan penundaan eksekusi 2 tahun. Di luar pengadilan Seok-yeong menemui Yihan. Ia merasa yakin kalau Yihan gak salah tapi kenapa mengakuinya. Yihan mengakui kalau ia pembunuh. Ia mengakhiri hubungannya dengan Seok-yeong karena hanya akan saling menyakiti.
Saat Kang Ho memayungi Seok-yeong setelah Yihan pergi, Seok-yeong berkata bahwa ia tidak terima semua ini dan bertekad untuk mengubahnya. Yihan sedang bersiap-siap. Sementara itu Seok-yeong mendatangi pohon Seokju karena hari ini ulang tahunnya yang ke-24. Hari ini ia akan menghadiri sidang atas malapraktik medis yang fatal di Banseok dan memastikan hukuman untuk pembunuh berkedok dokter. Seok-yeong bertemu pengacara terdakwa di depan pengadilan dan saling sindir. Dalam persidangan pengacara Park Ki-tae membenarkan kalau kliennya malpraktik dan menyesalinya. Seok-yeong keberatan karena sebelumnya terdakwa membantah semuanya. Hakim membacakan putusan. Mendadak Park Ki-tae mengalami mual dan nyeri di dadanya. Ia berjalan ke depan dan akhirnya roboh. Selanjutnya seperti kejadian di awal episode 1 sebelum flashback. Sekian alur cerita Dr. Lawyer episode 2, sampai jumpa di episode berikutnya. Ki-tae diminta mengakui segala tuduhan dan ia akan mendapat hukuman selama 2 tahun. Ki-tae menolak karena merasa nggak bersalah. Tapi pengacara malah mengungkit kesalahan Ki-tae yang lain, yang mengunggah catatan pasien ke SNS. Saat pengacara di luar dan nelpon direktur, ia berpapasan dengan seseorang yang kaya nggak asing. Ki-tae menemui pengacara lain yang bukan dari Banseok. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat kalau yang datang adalah Yihan. Yihan memberikan kartu namanya dan sekarang ia adalah pengacara kasus malpraktik. Ki-tae meminta maaf ke Yihan dan mengakui bahwa dia bersumpah palsu 5 tahun yang lalu karena dipaksa oleh direktur. Ki-tae mengakuinya karena ia meragukan direktur, dan pengacara bilang ia gak punya kesempatan untuk menang di kasusnya saat ini. Yihan membenarkan keraguan Ki-tae. Ia meyakinkan kalau Ki-tae hanya perlu mengikuti perintahnya maka lisensinya gak akan dicabut dan ia gak perlu dipenjara. Ki-tae sengaja melukai tangannya agar dirawat oleh dokter penjara, ia juga minta amoksilin sama dokternya. Karena Ki-tae alergi sama penisilin, Yihan berencana untuk membuat Ki-tae overdosis. Sambil menunggu persidangannya, Ki-tae menjalankan rencana Yihan. Karena itulah ia mengalami nyeri dada saat persidangan dan jatuh. Yihan memberikan penanganan pada Ki-tae meski Seok-yeong melarangnya. Saat petugas medis datang, Ki-tae pun dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Direktur Gu dan anaknya menyaksikan apa yang terjadi pada Ki-tae dari TV. Sementara Yihan menemui hakim dan menyatakan diri sebagai pengacara baru Park Ki-tae. Tetapi pengacara sebelumnya tidak terima dan berdebat dengan Yihan. Keduanya ditegur oleh hakim dan meminta mereka memutuskan untuk sidang berikutnya. Seok-yeong selaku jaksa merasa kalau gak perlu ada sidang lagi, kecuali ada bukti atau saksi baru. Yihan menyampaikan kalau ia punya satu saksi yang akan ia hadirkan. Akhirnya hakim memberikan satu sidang lagi. Yihan ditegur sama pengacara Pio karena menganggap telah mencuri kliennya. Yihan membalikan dengan mengungkap pengacara Pio telah memaksa dan mengancam kliennya mengakui apa yang gak dilakukannya. Gak berapa lama direktur Gu nelpon pengacara Pio dan minta bicara dengan Yihan. Yihan menerimanya dan mengungkit apa yang sudah dibilang pasca operasi bahwa direktur akan bertanggung jawab. Pengacara Pio mengancam Yihan dengan berbagai ancaman. Setelah itu pengacara Pio pergi. Saat Yihan hendak pergi, Seok-yeong menahannya. Ia bertanya kenapa membela dokter dari rumah sakit Banseok. Yihan berkata agar profesional dan mengingatkan kalau mereka hanya pengacara dan jaksa. Saat Seok-yeong minum ditemani Kang Ho, keduanya membicarakan Yihan yang kembali dengan menjadi pengacara. Sebenarnya Seok-yeong ingin memaafkannya, tapi kenapa dia menjadi pengacara spesialis malpraktik medis, seperti gak merasa bersalah. Kang Ho menawarkan untuk mengganti jaksa di sidang selanjutnya tapi Seok-yeong menolak. Di tempat lain saat Daewung mengepel lantai, Darom lewat dan nyuruh mengikutinya bertemu Yihan dan memberitahukan ternyata ayahnya Hajun, korban malpraktik, adalah seorang profesor universitas. Hik-young membicarakan hubungan Yihan dan Seok-yeong, serta kembalinya Yihan menjadi pengacara setelah kasusnya. Yihan yang sedang di jalan, saat berhenti ia melihat foto ibu dan teringat menemukan ibu sudah meninggal saat ia pulang. Di rumah sakit Donghan, Yihan menemui Ki-tae yang akan kembali ke sel. Ki-tae gak mau dan menunjukkan kalau ia masih butuh perawatan. Mereka saling menyalahkan tetapi Yihan menjanjikan kalau Ki-tae akan bebas. Langkah pertama membuat Ki-tae mengakui sumpah palsunya 5 tahun yang lalu. Ki-tae bertanya langkah selanjutnya tapi Yihan gak mau ngasih tahu. Di tempat lain Direktur Gu berpidato tentang pembangunan dan kemajuan teknologi rumah sakit Banseok. Ia juga menunjukkan operasi yang diketuai Hyun Sung dengan bantuan robot yang ia bicarakan. Di sebuah pesawat ada penumpang yang pingsan. Pramugari mengumumkan jika ada penumpang yang dokter, diharapkan bisa membantu. Saat petugas mau menggunakan defibrilator karena jantung pasien gak berdetak, Jae-den datang dan melarangnya karena pasien akan segera meninggal. Ia meriksa dompet pasien dan menemukan kalau pasien menggunakan alat pacu jantung. Ia lalu melihat penumpang lainnya dan mengambil headphone dari penumpang tersebut, kemudian menempelkan lempengan besi dari headphone ke dada pasien. 30 detik kemudian pasien itu kembali bernafas. Semua orang kagum pada Jae-den dan mengira kalau ia adalah seorang dokter. Jae-den membantah kalau dia dokter. Karena ia adalah pebisnis.
Sementara di tempat acara rumah sakit Banseok, terjadi ketegangan. Hyun Sung panik ketika jantung mengalami pendarahan tapi bisa diatasinya. Min Soo pamit ke Direktur Gu dan memuji teknologi mereka dan menyebut Direktur Gu sebagai calon Menteri Kesehatan. Taemun dan Direktur Gu membicarakan tentang hubungan Hyun Sung dan Yuna, anak dari Taemun. Ketika itu Jae-den mendadak datang dan menyebut investasinya. Setelah menyapa Taemun, Direktur Gu dan Yuna, ia ngenalin diri sebagai seorang pebisnis. Yuna beristirahat sebentar lalu menemui Hyun Sung. Orang tua mereka meninggalkan mereka karena ada urusan lain. Mereka ngobrol-ngobrol sebentar lalu setelah itu pergi. Sidang atas kasus malpraktik Hajun kembali berlangsung. Ihan selaku pengacara baru Kitae memanggil ayah Hajun untuk bersaksi. Awalnya ayah Hajun menolak tapi akhirnya setuju. Ayah Hojun bercerita saat membawa Hojun ke rumah sakit. Karena pasien banyak jadi anaknya tidak langsung ditangani. Ihan memastikan kalau yang memeriksa adalah Kitae dan ayah Hojun membenarkan. Saat itu Kitae yang sedang mengantuk mendiagnosis kalau Hojun mengalami keracunan makanan. Ihan membenarkan kalau Kitae melakukan kesalahan dalam diagnosisnya. Andai ia tahu kalau pasien mengidap rhabdomyolysis mungkin diagnosisnya akan berbeda. Ihan pun menjelaskan apa itu rhabdomyolysis dan apa saja penyebabnya. Selanjutnya Ihan bertanya pada ayah Hojun, apa ia pernah melakukan kekerasan fisik pada Hojun? Ayah Hojun sempat menjadi emosi dan menyalahkan Kitae. Tapi akhirnya ayah Hojun menjawab tidak. Ihan lalu menunjukkan rekaman suara saat ayah Hojun menyiksa Hojun karena nggak mengerjakan PR. Ternyata rekaman ponsel yang didapatkan Darom dari Ah Juma yang berada di sana. Usai persidangan, Sokyung menghampiri ayah Hojun dan meminta untuk ikut dengannya karena ia punya beberapa pertanyaan. Ihan bicara dengan Kitae. Rencananya setelah Kitae bebas adalah mengajukan gugatan ke Gu Jinki. Kitae juga akan ngasih file ke Ihan, yaitu rekamannya. Dulu ia merekamnya buat jaga-jaga. Sayang mereka nggak bisa bicara lebih lama karena Kitae harus kembali ke sel. Sokyung menginterogasi Ah Juma yang bekerja di rumah ayah Hojun. Ah Juma berkata ia sering melihat penyiksaan Hojun. Ia yang memberi Hojun sarung ponsel dinosaurus dan nyuruh Hojun untuk menekan tombol yang ada di sana saat ayahnya memukulnya. Sokyung bertanya kenapa Ah Juma yang nggak melapor polisi. Ah Juma sendiri gak melakukannya karena ia bukan warga negara Korea. Ia takut gak ada yang percaya kalau ia melapor. Pada saat Ihan di kantornya, ia mendapat telepon dari penjara yang mengabarkan bahwa Kitae sudah meninggal akibat kecelakaan. Setelah sampai di penjara Ihan melihat kondisi Kitae dan ingat ancaman Gu Jinki yang akan menghilangkan semua tanpa jejak dan di sana pun ada Sokyung. Sekian dulu alur cerita Dr. Lawyer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.